Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Alifa. Saya mahasiswa program studi pendidikan profesi nurse angkatan 25 Setika Surya Global Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan materi terkait dengan obstetrik, yaitu dengan topik patofisiologi, farmakologi, dan terapi kegawatan obstetrik. Video ini dibuat guna memenuhi tugas tase keperawatan gawat darurat. Baik, sebelum kita membahas mengenai patofisiologi, farmakologi, dan juga terapi dari kegawatan obstetrik, akan lebih baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi atau pengertian dari obstetrik. Nah, untuk obstetrik itu sendiri yaitu ilmu kedokteran yang khusus mempelajari bagaimana cara memperlakukan wanita dan anak pada masa kehamilan, pada masa kelahiran, dan juga pada masa nifas. Jadi, kegawatan obstetrik itu adalah hal-hal yang tidak terduga yang dapat mengancam jiwa, sehingga perlu adanya penanganan secara cepat dan tepat untuk mencegah atau meminimalisir adanya angka morbiditas dan mortalitas, yaitu angka kesakitan dan angka kematian pada ibu dan janin tersebut. Nah, untuk obstetrik itu sendiri, kegawatannya itu ada berbagai macam, ada banyak sekali seperti hiperemesis gravidarum atau mual muntah yang parah, kemudian ada preeklamsia dan eklamsia, kemudian ada perdarahan postpartum, kemudian ada abortus, dan juga sebagainya. Nah, jadi hal-hal tersebut itu sangat akan membahayakan dari ibu hamil itu sendiri. Maka dari itu perlu adanya edukasi maupun penanganan dan perawatan pada ibu dan janin selama masa kehamilan, masa kelahiran, dan juga pada masa nifas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu dari kegawatan obstetrik itu, di mana saya akan membahas mengenai preeklamsia. Nah, untuk definisi atau pengertian dari eklamsia itu sendiri atau preeklamsia, di mana preeklamsia merupakan kumpulan gejala yang mengarah kepada eklamsia. Nah, di mana preeklamsia itu tanda dan gejalanya seperti peningkatan tekanan darah selama kehamilan, yaitu dengan rentang 140 sampai 160 mmHg. Sedangkan pada eklamsia yaitu tekanan darahnya lebih dari 160 mmHg. Nah, kemudian pada ibu hamil yang menderita preeklamsia juga akan mengalami odem atau pembekakan di salah satu bagian tubuh ataupun seluruh tubuhnya akibat dari penumpukan cairan. Nah, di sini apa sih yang membedakan dari preeklamsia dan eklamsia itu sendiri? Nah, jadi preeklamsia itu merupakan kumpulan gejala yang mengarah kepada eklamsia, sedangkan eklamsia itu sendiri sudah adanya kejang pada ibu hamil. Nah, jadi apabila ibu hamil itu sudah mengalami kejang pada kehamilan, itu sudah dinamakan eklamsia dan harus mendapat penanganan secara cepat dan juga tepat. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini ada patofisiologi dari preeklamsia itu sendiri. Nah, jadi preeklamsia itu dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti usia ibu, kemudian penyakit bawaan seperti diabetes mellitus, kemudian hal-hal lain juga dapat berpengaruh dan banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi dari preeklamsia itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya preeklamsia tersebut itu akan mengakibatkan berbagai macam masalah keperawatan yang harus segera ditangani. Misalnya preeklamsia itu nanti akan mengarah kepada kekakuan otot ataupun pembuluh darahnya itu menyempit sehingga tekanan darahnya nanti akan mengalami kenaikan. Nah, jadi dengan ketidaklenturan dari sepembuluh darah itu akan mengakibatkan tekanan dari darah itu di dalam tubuh itu akan meningkat sehingga akan menderita tekanan darah tinggi pada si ibu hamil. Nah, kemudian dari adanya hipertensi yang diderita oleh ibu hamil itu akan mengakibatkan masalah pada ibu hamil seperti misalnya ada masalah pada otak, akan menyebabkan pusing, kemudian sakit kepala, kemudian penurunan kesadaran maupun shock. Nah, nantinya dari masalah-masalah tersebut akan mengakibatkan adanya masalah keperawatan yaitu nyeri akut karena adanya ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua,
Yang kedua itu misalnya ada pada masalah di ginjal. Nah, misalnya akan menyebabkan proteinuria. Nah, itu kan nanti akan menyebabkan masalah di dalam ginjalnya, sehingga zat-zat yang harusnya dikeluarkan melalui ekskresi, keringat maupun melalui urin, itu nantinya akan bermasalah, tidak bisa dikeluarkan atau susah untuk disaring oleh ginjal, sehingga akan mengakibatkan masalah gangguan pada ginjal tersebut. Kemudian, selain masalah-masalah tersebut, preeklamsia juga akan mengakibatkan permasalahan pada penumpukan cairan, yaitu akan mengakibatkan odem atau pembengkakan di seluruh bagian tubuh ataupun salah satu tubuh si ibu hamil tersebut. Jadi badan ibu hamil itu menjadi bengkak, entah itu di bagian tangan, bagian kaki, ataupun bagian lain. Kemudian, selain masalah itu juga akan mengakibatkan permasalahan ketidakefektifan cairan dan elektrolit si ibu hamil tersebut. Nah, itu adalah patofisiologi dari preeklamsia. Kemudian, untuk farmakologinya dan terapinya itu nanti akan diklasifikasikan berdasarkan dengan preeklamsia maupun eklamsia yang dialami oleh si ibu hamil tersebut. Misalnya, pada preeklamsia itu nanti akan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada preeklamsia ringan, dan yang kedua ada preeklamsia berat. Pada kasus preeklamsia ringan itu nanti faktor utama terapi yang diperlukan yaitu tirah baring ataupun istirahat di tempat tidur. Nah, banyak sekali manfaat yang dihasilkan dari istirahat di tempat tidur itu sendiri. Salah satunya yaitu dapat menurunkan tekanan darah si ibu hamil, yang nantinya dapat mengontrol dari tekanan darah itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada preeklamsia berat. Nah, nanti untuk terapi utamanya ini sudah masuk kepada obat-obatan. Jadi biasanya dokter, kemudian tim kesehatan lain itu biasanya sudah memberikan obat-obatan kepada ibu hamil yang menderita preeklamsia berat. Obat-obatan ini biasanya yang diberikan yaitu magnesium sulfat atau MgSO4 dan juga cairan infus RL. Nah, untuk dosisnya dan juga terapi lain yang diberikan itu nanti disesuaikan dengan kondisi pasien berdasarkan dengan advis atau perintah dari dokter. Kemudian yang ketiga, apabila ibu hamil itu sudah mengalami eklamsia, sudah ada kejang, biasanya diberikan obat-obatan dan juga terapi-terapi lain yang dianjurkan oleh dokter yang pastinya disesuaikan dengan kondisi si ibu hamil tersebut. Karena untuk ibu hamil yang sudah mengalami kejang pada eklamsia itu sangat rentan untuk terjadinya komplikasi dan bahkan akan sangat mungkin jika terjadi kematian. Maka dari itu sebagai tenaga kesehatan kita harus saling bahu-membahu dalam memberikan terapi agar terapi yang diberikan itu cepat dan tepat. Kemudian untuk selanjutnya pada eklamsia itu yang faktor paling utama itu kita selalu memonitor dan selalu menstabilkan dari airway atau jalan nafas, kemudian breathing atau pernafasan, dan juga sirkulasi beserta disability. Jadi lebih kepada kondisi si pasien itu sendiri agar stabil. Misalnya pada bagian A yaitu airway, jadi pastikan usahakan di jalan nafas pasien itu tidak ada sumbatan seperti benda asing, kemudian sekret, dan hal-hal lainnya yang dapat mengganggu si kepatenan jalan nafas si ibu hamil tersebut. Kemudian yang kedua, ada breathing atau pernafasan. Jadi usahakan si ibu hamil itu dalam memberikan terapi tidak ada retraksi dinding dada, tidak ada alat bantu pernafasan seperti cuping hidung dan sebagainya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu yang C, circulation, itu lebih kepada mengontrol perdarahan. Jadi usahakan agar tidak terjadi perdarahan, ditandai dengan kulitnya itu tidak teraba dingin, jadi teraba hangat. Kemudian CRT atau kembalinya kulit ke bentuk semula setelah dicubit itu tidak lebih dari 3 detik. Nah, kemudian selain itu ada disability. Nah, itu lebih kepada kita itu selalu memonitor agar si ibu itu selalu dalam keadaan komposmetis atau kesadaran penuh, yaitu 13-15 untuk rentang normal GCS-nya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi yang mendengarkan, bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.